Halo, Assalamualaikum Kak Hanjani. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Kak udah nyempetin waktunya nih. Saya hari ini mau wawancarai Kak Hanjani seputar dampak COVID-19 dalam bidang kesehatan. Kira-kira Kak Hanjani bersedia nggak ya saya tanya-tanya? Boleh dong. Oke, kalau boleh berarti lanjut ya Kak ke pertanyaan pertama. Menurut sudut pandang Ya. Kakak sebagai seorang yang berkecimpung di dunia kesehatan, apa saja sih dampak positif dan negatif dari COVID-19 ini di dalam bidang kesehatan ya Kak? Iya. Kita mulai dari dampak negatifnya aja kali ya. Kan kita semua udah tahu dampak negatif COVID itu apa. Yang pertama, eee, angka kematiannya meningkat gitu kan. Terus kita juga harus menjalani kehidupan baru kayak new normal, harus hati-hati, harus lebih rajin meningkatkan imunitas kayak gitu kan. Terus juga kalau misalnya, COVID-nya lagi naik nih di bidang kesehatan itu dampak negatifnya sistem kesehatannya bisa kolaps kayak waktu itu kita yang pas Delta ya, itu kan banyak banget yang sakit ya. Itu Iya. kan rumah sakit semuanya kewalahan tuh kan untuk menangani COVID, itu contoh, negatifnya ya. Nah, tapi sebenarnya ada juga contoh positifnya gitu, karena kalau dari positifnya nih kan bidang kesehatan itu kan bergerak di ilmu pengetahuannya gitu ya. Nah, jadi dengan adanya COVID ini itu kayak mendorong orang-orang kayak ilmuwan itu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan baru di COVID, misalnya tentang cara pengobatannya, tentang obatnya gitu. Jadi pengetahuan tentang kesehatan di dunia itu juga semakin meningkat sebenarnya karena itu gitu. Terus juga karena banyaknya kasus COVID itu juga sebenarnya dampak positifnya jadi tenaga kesehatan itu sekarang lebih meningkat jumlahnya dibanding dulu gitu. Itu aja Kak. Ada lagi tambahannya mungkin? Udah sih cukup itu aja kalau menurut aku. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak Hani. Boleh. Menurut Kakak, bagaimana menanggapi stigma negatif kepada para tenaga kesehatan dalam perjuangan melawan COVID-19 ini? Mhm. Kan banyak tuh stigma Kalau negatif. ya kayak contohnya mungkin, tenaga kesehatan tuh kalau di rumahnya tuh kayak ditakutin sama tetangganya gitu, karena kerjanya berdekatan langsung dengan COVID gitu ya contohnya ya. Nah, kalau menurut aku sih, stigma negatif itu harusnya di masa-masa sekarang ya, harusnya kita tuh sebagai masyarakat itu harus mengurangi stigma negatif yang kayak begitulah. Karena sebenarnya stigma negatif itu tuh nggak membantu kita buat menanggulangi COVID gitu. Itu sebenarnya lebih memperburuk, jadi menyebarkan ketakutan di tetangga contohnya gitu. Jadi kita tuh harusnya di saat-saat ini kan harusnya kita optimis ya tentang COVID, bukannya ketakutan gitu. Gitu sih. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Kak Hani. Mengapa banyak Mhm. tenaga kesehatan yang tertular COVID-19 padahal sudah memakai APD? Nah, kenapa bisa tertular walaupun udah pakai APD, itu bagus ya pertanyaannya. Jadi kalau APD itu kan buat melindungi diri ya. Hmm. Nah, tapi kan, bukan berarti kalau pakai APD itu 100% aman gitu. Kan bisa aja, virus tuh tertular misalnya pas perawatnya lagi makan. Kalau makan kan harus buka masker, ya nggak? Iya. Jadi kan bisa aja tuh tertular COVID-nya gitu contohnya, atau misalnya ya oke di saat-saat lengah lah bisa buka masker gitu. Nah, terus kenapa bisa tertular kalau menurut aku, kalau misalnya contohnya nih pas kemarin yang pas parah ya, yang pas Delta, itu kan semua orang banyak banget yang kena COVID. Berarti kan, virus di lingkungannya tuh banyak gitu, tinggi kan virus COVID-nya. Nah, terus tenaga kesehatannya semua pasti pada kecapean, karena bekerjanya tuh pasti lebih lama dari yang biasanya gitu kan, karena pasiennya membludak gitu. Nah, kalau misalnya tenaga kesehatannya semua kecapean, berarti kan imunitas turun kan. Nah, kalau imunitas turun berarti lebih rentan buat terkena COVID gitu. Jadi menurut aku sih itu bisa karena lengah aja misalnya tertular waktu lagi makan, waktu lagi buka APD, terus juga imunitasnya lagi turun. Makanya banyak yang akhirnya tenaga kesehatannya terkena COVID gitu. Oke, pertanyaan keempat nih Kak. Apa tanggapan bagi orang yang tidak mau atau ragu untuk divaksin sebagai upaya pencegahan COVID-19 ini? Kan banyak tuh Hmm. orang-orang yang takut, aduh takut divaksin gitu. Takut malah mati. Benar. Hmm. Menurut Kak Hani itu gimana? Kalau kalau menurut aku, eh,
kalau misalnya wah, masyarakat nih takut divaksin gitu, atau misalnya banyak tuh yang udah sakit tapi takut di swab, kan banyak tuh yang kayak gitu Iya, ya. Itu tuh sebenarnya mereka tuh cuman kurang pengetahuan aja gitu loh. Jadi sebenarnya tuh bisa kok dikasih tahu gitu, dikasih pendidikan kesehatan namanya kalau di keperawatan ya. Jadi tuh dikasih pendidikan kesehatan kalau misalnya contohnya vaksin itu sebenarnya manfaatnya banyak loh, ada gini gini gini. Terus juga pokoknya bisa bisa mencegah tertular dari COVID, bisa melindungi diri kita dan keluarga kita. Nah, mungkin mereka yang takut divaksin itu mereka pengetahuannya salah gitu. Takutnya vaksin kan artinya dikasih virus COVID kan gitu kan maksudnya. Nah, itu sih jadi kalau menurut aku sebenarnya orang-orang yang takut divaksin itu bisa kok dikasih pendidikan kesehatan yang benar-benar jelas gitu. Karena mereka tuh sebenarnya kurang tahu aja, kalau mereka ngerti fungsinya vaksin juga pasti mereka mau kok buat divaksin gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan terakhir nih Kak Hani. Apa sih hikmah yang Ya. dirasakan oleh tenaga kesehatan di balik COVID-19 ini? Kalau menurut aku ya di zaman COVID ini, apalagi misalnya pas COVID lagi tinggi-tingginya ya, Ya. itu kita bisa introspeksi lah kepada diri kita sendiri, kita sepeduli apa sama kita dan orang lain gitu. Kan ada tuh orang yang dia COVID tapi dia nggak peduli, itu dia pergi aja karena misalnya dia nggak percaya COVID gitu, dia tetap keluar, tetap nggak pakai masker gitu. Jadi hikmahnya itu coba kita introspeksi diri gitu, kita sebenarnya peduli atau enggak sih sama sesama manusia di era pandemi ini begitu. Terus juga COVID itu kan takdir ya, COVID itu kan sebagai salah satu bentuk kuasa Tuhan ya, jadi diliatin banget di pas kemarin saat yang lagi parah tuh kalau manusia itu sebenarnya lemah, nggak berdaya gitu. Jadi kita juga sebagai manusia tuh tetap harus rendah hati lah, ingat sama yang maha kuasa, tetap berdoa dan pokoknya tetap berdoa untuk keselamatan kita sendiri gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditambahin atau sudah cukup Kak Hani? Kalau dari aku sih udah cukup sih, itu aja. Oke. Terima kasih banyak Kak Hani sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya, sama-sama Ulan. Iya, Kak Hani.